Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi da'a ibadahu al-abrar ila asrafi baitin wa 'azami mazar. Da'ahum ila ummil qura yuzzilat diyafata wal qira wa yahuddu anhum ad-dunuba wal awzar. فأجابوا دعوته مسرعين وفرقوا من أجل الدار والأهل والبنين. أحمده أن جعل الحج في الأمور مرة من غير تكرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الرحيم الغفار، شهادة أسس عليها البيت دار الأسرار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من قلد الهدي وسن الإشعار، وأشرف من طاف بالبيت وسعى بين المروة والصفا ورمى الجمار، وجدد المناسك بعد الانتصار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas anugerah rahmat hidayah serta inayahnya kita semua pada siang hari ini bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah dalam keadaan sihah wal afiyah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang selalu kita sebut namanya dengan harapan nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya selaku khatib pada kesempatan hari ini tak lupa berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah pada khususnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya kita menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Menjadi orang yang bahagia di dunia terlebih nanti di akhirat. Dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu melakukan ibadah kepada Allah dengan penuh ikhlas setulus hati. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain kecuali untuk beribadah atau mempersembahkan semua gerak tubuh kita sepanjang hidup hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-Quran surat Ad-Dhariyat ayat 56. Bukan berarti selama 24 jam kita hanya boleh menghabiskan waktu untuk sholat dan membaca Al-Quran atau semisalnya. Namun sekolah, belajar di pesantren, bekerja mencari nafkah, membantu orang tua, berbaik budi kepada teman atau sesama manusia, makan dan minum atau yang lainnya juga bisa bernilai ibadah tergantung dari niat kita. Semua itu merupakan bagian dari ibadah, persisnya ibadah ghairu mahdhur.
Ibadah baik mahdoh maupun ghairu mahdoh, masing-masing membutuhkan niat yang ikhlas, murni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak mampu ikhlas secara penuh, seseorang hanya akan diberi pahala dengan presentasi sebesar mana ikhlasnya. Jika ikhlasnya semisal hanya 40%, selebihnya dia berniat bukan karena Allah atau untuk tujuan supaya mendapatkan materi misalnya, niscaya dia hanya akan mendapatkan balasan dari 40% niatnya. Artinya, kadar balasan keikhlasan seseorang tergantung pada keikhlasan di dalam hatinya. Bagaimana dibuktikan dalam hadis Sahih Bukhari yang pertama kali disebut, riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang tergantung atas apa yang dia niatkan. Abdurrahman bin Abdus Salam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Nazhatul Majalis mengisahkan petua Syekh Ma'ruf Al-Qurfi sebagai berikut. Faqala Ma'rufun Al-Qurfi, man amila lis-sawab fa huwa minat tujjar. Barang siapa beramal supaya mendapatkan pahala, maka ia bagaikan orang yang sedang berdagang. Maksudnya, yang bersangkutan beramal dengan angan-angan mendapatkan keuntungan, itu seolah-olah seperti sedang tukar-menukar, yakni amal ibadah dengan pahala. Wa man 'amila khaufan minan nar fa huwa minal 'abid. Barang siapa melakukan suatu ibadah karena takut neraka, ia termasuk hamba Allah. Wa man 'amila lillah fa huwa minal ahrar. Dan barang siapa beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, ia merupakan orang yang merdeka, orang yang ikhlas. Diibaratkan dalam hadis qudsi seperti tangan kanan memberikan sesuatu, namun tangan kirinya tidak sampai tahu. Maksudnya, amal-amal baik seharusnya kita sembunyikan serapat mungkin hingga kepada orang terdekat pun. Wais Al-Qarni, salah satu orang solih yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, mengatakan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan itu lebih baik dari mengunjungi rumahnya dan bertemu secara langsung. Bagaimana bisa demikian? Karena orang yang bertemu secara langsung, mengunjungi secara langsung, terdapat kemungkinan unsur riya atau pamer menyelinap pada hati orang yang mendoakan. Namun jika mendoakan tanpa sepengetahuan saudara yang kita doakan, itu ibadah yang benar-benar ikhlas. Ada orang di tengah keheningan malam, di dalam kamar sendirian, menyebut nama-nama saudaranya, kemudian mendoakan mereka. Inilah di antara contoh ikhlas yang betul-betul ikhlas. Bahkan dalam hadis dikisahkan, orang yang mendoakan saudaranya seperti demikian akan mendapatkan doa balik yang sama sebagaimana yang ia panjatkan. Ia didoakan serupa dari malaikat. Malaikat mendoakan kalimat walaka bimas. Kamu juga akan mendapatkan sebagaimana yang kamu doakan. Kata ikhlas dalam Al-Quran diantaranya disebut untuk menggambarkan air susu murni. Air susu keluar dari perut hewan yang mana di dalam perut hewan terdapat darah dan kotoran. Namun air susu sama sekali tidak tercampur kedua kotoran tersebut. Susu keluar murni sebagai air susu. Kita di dunia ini atas kotoran-kotoran yang ada perlu memurnikan segala perilaku kita, mempersembahkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'ihun lisyaribin. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa air susu murni antara kotoran-kotoran dan darah yang sudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 66. Dengan demikian perlu ketahui
Ikhlas mempunyai definisi sebagai berikut. Al-ikhlas huwa tajridu qasdit taqarrub ila Allah Ta'ala an jami'is sawahib. Artinya ikhlas adalah memurnikan tujuan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu hal yang mencampurinya. Oleh karena itu, ikhlas menduduki posisi kunci dalam semua kegiatan ibadah kita. Marilah kita beribadah kepada Allah harus didasari dengan ikhlas, dan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, tentunya dengan balutan ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya nantinya kita menjadikan orang yang bahagia di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Innahu wal barrut tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mata salat ainun binadrin wa udhunun bihabab. Amma ba'du, ya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah, wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qusmi, fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب النبي أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منه في عنقنا ظلاما، ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله عز وجل وأكبر.